Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel investor biasa. Kalau kemarin kita sempat bahas analisa fundamentalnya saham Sido muncul, hari ini kita mau bahas soal sektor perbankan nih. Kebetulan kemarin saya cek, sudah ada banyak bank yang mengsubmit laporan keuangannya ya. Nah, jadi hari ini kita mulai aja dari Bank BNI dulu kali ya, atau ticker sahamnya yaitu BBNI. Oh ya, sebelum kita mulai saya mau kasih disclaimer dulu ya. Video ini bukanlah merupakan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham, melainkan hanya sebagai video analisa fundamental sebuah perusahaan. Keputusan investasi sebaiknya dilakukan ketika teman-teman semua sudah melakukan analisa fundamental sendiri. Keputusan untuk menjual dan membeli sebuah saham, tanggung jawabnya tetap ada di tangan teman-teman semua. Bank BNI berdiri pada tahun 1946. Awalnya Bank BNI ini difungsikan sebagai bank sentral, sampai akhirnya di tahun 1968 status BNI diubah menjadi bank umum milik negara. Fun fact, Bank BNI ini adalah BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik loh. Saham BNI dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Beberapa anak perusahaan BNI adalah Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan lainnya. Tapi seperti yang kita tahu, Bank BNI Syariah sudah di-merger bersama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Mungkin segitu aja kali ya perkenalannya. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu dan familiar dengan Bank BNI. Secara bank ini termasuk salah satu dari 4 bank terbesar di Indonesia atau yang orang-orang sering sebut dengan The Big Four. Ini adalah grafik pendapatan dan laba bersih dari Bank BNI. Kita bisa lihat kalau dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, Bank BNI memiliki pertumbuhan yang cukup baik ya, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. CAGR pendapatan BNI selama periode tersebut adalah sebesar 12,2%, sedangkan CAGR laba bersihnya adalah sebesar 20,1%. Di tahun 2020, seperti yang kita semua tahu, karena adanya pandemi, pendapatan BNI mengalami penurunan. Tapi saya rasa masih wajar lah ya, karena hampir semua bisnis terkena imbas dari pandemi COVID ini. Kita juga bisa lihat kalau pendapatan BNI pada tahun 2021 juga masih mengalami penurunan ya. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah pada tahun 2020 dan 2021, ketika pandemi terjadi, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuannya dari sekitar 5% di tahun 2019 menjadi 3,75% di tahun 2020 dan yang terakhir diturunkan lagi ke 3,5% di tahun 2021. Fun fact, suku bunga 3,5% ini merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Ya kalau Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, otomatis suku bunga pinjaman juga ikut turun lah ya. BNI sebagai bank umum juga akan ikut menyesuaikan suku bunga pinjamannya yang membuat pendapatannya ikut menurun. Tapi ada tapinya nih. Dari turunnya suku bunga acuan kemarin, kan tidak hanya suku bunga pinjaman saja yang turun. Suku bunga tabungan atau deposito yang harus dibayarkan BNI ke nasabah juga ikut turun juga. Sehingga kalau kita lihat, walaupun pendapatan selama 2 tahun turun terus, tapi pendapatan bunga dan syariah bersih, atau kalau di Stockbit kita bisa lihat di akun laba kotornya, tetap mengalami peningkatan. Selain itu, kita juga bisa lihat dari data non-performing loan atau NPL, persentase kredit yang tidak perform juga masih ada di bawah batas anjuran Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%.
Nah, kalau laba kotornya tidak mengalami penurunan dan kredit macetnya juga tidak banyak, lalu pertanyaannya, kenapa laba bersih BNI kok bisa anjlok banget di tahun 2020? Hal ini dikarenakan Bank BNI mengambil tindakan preventif, yaitu dengan melakukan pencadangan laba dalam jumlah yang besar. Biar kalau memang pandemi ini nantinya berkepanjangan dan terjadi banyak kredit macet, Bank BNI sudah nggak perlu pusing lagi. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai ini ibaratnya sebelum ada banyak kredit macet, bank mencadangkan dulu sebagian labanya sebagai antisipasi. Semacam kayak buat trade-off gitulah. Kita bisa lihat pencadangan ini naik dari 8,8 triliun di tahun 2019 menjadi 22,5 triliun di tahun 2020. Naiknya bahkan lebih dari 100%. Margin ROA dan ROE Bank BNI juga masih oke lah ya, cukup stabil. Di tahun 2020 dan 2021, anjloknya memang cukup dalam karena penurunan laba bersih. Tapi tadi kita sudah tahu ya sebabnya karena apa. Selain itu, BNI juga rajin membagikan dividen setiap tahun. Kalau dibandingkan dengan bank Big Four lainnya seperti BCA, BRI, dan Mandiri, memang payout rasionya tidaklah besar. Tapi pembagian dividen ini juga tidak pernah absen sekalipun dari 10 tahun yang lalu. Jadi ya, not bad lah ya. Yang pertama, kita akan lihat dari KPMM atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. KPMM ini rumusnya adalah modal inti dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR. ATMR ini memperhitungkan aset sebuah bank berdasarkan resikonya. Kalau sebuah aset dianggap semakin beresiko, maka bobotnya akan semakin tinggi. Intinya, KPMM ini mengukur kemampuan sebuah bank untuk melindungi dana simpanan nasabah yang dipakai untuk operasi perbankan, seperti menyalurkan dana tersebut menjadi pinjaman. Dari peraturan OJK, bank wajib memenuhi KPMM sebesar 12%, yang artinya sebuah bank harus memiliki modal inti minimal 12% dari ATMR-nya. Sehingga kalau ada kondisi luar biasa seperti krisis ekonomi, bank memiliki buffer untuk menyerap kerugian yang terjadi. KPMM BNI sendiri bisa dikatakan masih oke ya, sempat turun di tahun 2020, tapi sudah mulai balik lagi kayak sebelum pandemi. Kalau kita bandingkan dengan Big Four yang lain, KPMM BNI ini memang salah satu yang paling rendah, cuma ya bedanya nggak jauh-jauh amat sih sama Bank Mandiri. Dan KPMM BNI ini juga masih jauh di atas anjuran OJK. Kalau dilihat dari data non-performing loan dari tahun 2015, BNI masih termasuk bank yang sehat ya. Sempat naik NPL-nya karena pandemi, tapi sudah mulai turun lagi. Dan NPL-nya juga masih selalu berada di bawah 5% sesuai dengan anjuran BI. Di sektor perbankan sendiri, kita tidak menggunakan rasio debt to equity ya, karena aset bank itu kebanyakan adalah dana simpanan masyarakat yang kalau di akuntansi dianggapnya sebagai liabilitas atau utang. Secara uang tersebut bukanlah milik bank yang bersangkutan. Makanya debt to equity bank itu biasanya tinggi-tinggi semua. Selanjutnya kita akan lihat persentase loan to deposit ratio atau LDR. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa liquid sebuah bank dengan membandingkan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dan jumlah dana yang berhasil disalurkan sebagai pinjaman. LDR yang disarankan oleh Bank Indonesia adalah dari 78 sampai 92%. Rasio LDR yang terlalu tinggi mengindikasikan kalau bank bisa jadi tidak memiliki cukup dana untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga di masa depan.
seperti misalnya kalau terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah yang besar. Sedangkan rasio LDR yang terlalu rendah menandakan ketidakmampuan bank untuk menyalurkan pinjaman sehingga profitnya pun tidak maksimal. Kita bisa lihat sendiri kalau loan to deposit ratio BNI masih ada di range yang disarankan Bank Indonesia ya. Memang LDR-nya turun cukup drastis di tahun 2021. Dan dari laporan keuangan kita bisa lihat kalau di tahun tersebut terjadi kenaikan simpanan nasabah dalam jumlah yang besar. Ditambah dengan ekonomi yang juga belum pulih 100%, ya mungkin hal ini membuat Bank BNI mengalami kesulitan untuk menyalurkan pinjaman. Tapi masih oke lah ya, saya percaya nantinya ketika kondisi ekonomi sudah pulih kembali, kinerja BNI akan kembali seperti semula. Dari segi pertumbuhan aset dan ekuitas, kita juga bisa lihat kalau Bank BNI ini sangat baik ya. Aset dan ekuitas Bank BNI konstan mengalami peningkatan setiap tahun. Saya sendiri memang punya saham Bank BNI di average 4.735. Belinya sih di sekitar pertengahan tahun 2020 kemarin ya, pada saat harga saham masih pada anjlok semua. Dan sekarang untungnya sudah lumayan ya, tapi kalau di harga sekarang, apakah masih layak dikoleksi? Coba kita lihat dari price to earning BBNI dari harga per tanggal 16 Februari. Price to earning ratio-nya adalah sebesar 13,6. Sedangkan price to book value-nya berada di angka 1,2. Kalau menurut saya sih BBNI ini sekarang harganya tidak mahal sekali, tapi juga tidak murah ya. Rata-rata price to earning BBNI selama 5 tahun dan 10 tahun terakhir masing-masing berada di angka 12 dan 15. Sedangkan price to book BBNI selama 5 tahun dan 10 tahun terakhir masing-masing berada di angka 1,2 dan 1,5. Jadi bisa dibilang BBNI sekarang sudah ada di harga wajarnya kali ya. Tapi gimana kalau menurut teman-teman sendiri? Apakah BBNI layak dibeli di harga sekarang? Oke, itu dulu kali ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Kalau kalian mau lihat konten analisa saham lagi di video-video berikutnya, jangan lupa dukung kita dengan like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.